semakin heboh tentang orang yang akan menjadi Imam Mahdi telah muncul, yaitu Muhammad Qasim yang ada di Pakistan. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim semuanya diceritakan. Katanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, memerintahkannya melalui mimpi, yaitu pada bulan April 2014. Sosok ini semakin terkenal dan fenomenal karena dia menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Sebagian yang mirip dengan hadis Nabi SAW, tapi sebagian yang lain benar-benar tidak ada dalam hadis, dan bahkan ada yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Saya memperhatikan tidak ada kemiripan dalam banyak hal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi ini saat dia muncul, rambutnya seperti ini, jenggotnya seperti ini, bahunya seperti ini, dadanya seperti ini, tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, perutnya tipis atau six-pack, alisnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, dan dia tidak pandai mengucapkan huruf ra. Dia gagap dalam berbicara. Beberapa kali dia gagap dalam bicara, maka dia pukul pahanya, kemudian dia kembali menjadi lancar. Dia hanyalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, serta mengetahui tentang halal haram, tentang agama, mengetahui tentang seluk-beluk agama ini. Tapi dia bukanlah seorang atau sosok yang terkenal. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengincar kemunculannya untuk dibunuh. Nah, kalau memang Muhammad Qasim ini sudahlah beberapa hadis Nabi tidak ada pada diri beliau secara fisik, juga beliau selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Pakistanlah negara yang akan menyelamatkan dunia. Pakistanlah negara yang akan menjadi pusat kekuatan yang paling berdaulat, yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling makmur, yang paling sejahtera dan sebagainya. Padahal dalam hadis Nabi yang sahih, bahkan dalam hadis qudsi, bahwa tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang terkuat di muka bumi ketika seluruh muka bumi ini kacau, ketika seluruh muka bumi ini ribut, ketika seluruh muka bumi ini penuh dengan pertumpahan darah dan bencana-bencana alam, adalah Palestina. Tendensi saya apa untuk mengatakan Muhammad Qasim bukan Imam Al-Mahdi kelak? Yang paling penting, kalau seandainya beliau adalah yang akan menjadi Imam Mahdi, maka pasti kekuatan jahat di fase keempat ini seluruhnya di muka bumi akan membunuhnya. Oh, kalau ada alasan, Nabi Muhammad itu kan sudah diketahui ciri-cirinya kok oleh beberapa orang tertentu. Iya, oleh beberapa orang tertentu saja. Dan itu pun disembunyikan oleh Abu Talib, dilindungi. Tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tanda-tanda kemunculannya diidentifikasi oleh Rasulullah SAW dengan beberapa tanda alam, dengan beberapa tanda sosial dan tanda politik yang ada. Dan tanda-tanda itu sudah terlengkapi. Hanya tinggal beberapa persen saja lagi, mungkin 4, 5, 6%. Ya, yang harus muncul lagi, barulah sosok ini dibaiat di depan Ka'bah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada tendensius saya untuk mengatakan bahwa ini Imam Mahdi atau tidak Imam Mahdi. Tidak ada, hanya saja melihat ada hadis Nabi banyak yang belum sesuai, baik secara fisik, secara keadaan alam, dan klaim-klaim yang disampaikan dari mimpinya. Lagi pula akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara-perkara yang akan datang tidak boleh dibina di atas mimpi. Kalaupun ada dalilnya mimpi, karena banyak kesesuaian Pak Ustadz, beberapa yang dikatakan disampaikannya betul-betul terjadi. Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai, tidak pas, tinggalkan. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu pasti bukan Imam Mahdi. Saya tidak berani mengatakan demikian. Akan tetapi tanda-tanda yang dalam hadis Nabi tidak ketemu pada beliau dalam beberapa titik. Maka saya berani mengajak, ayo diskusi kita baik-baik, kawan-kawan yang merasa yakin bahwa Muhammad Qasim itu kelak adalah Imam Mahdi. Ya, saudaraku, bukankah kita sudah dengar bahwa keberadaan Al-Mahdi itu akhirnya terendus, yaitu ada di Madinatul Munawwarah. Lalu dia dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim oleh raja terjahat dari Damaskus, kata Rasul. Raja ini disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Sufyani. Kemudian para ulama di sekitar calon Al-Mahdi ini yang sudah genap di usia 40 tahun mewasiati dan menasihati beliau serta mendampingi beliau untuk lari dari Madinah, sebab yang mengejar ini sudah diarahkan menuju Madinah. Sesampainya mereka di Madinah pun diobrak-abrik. Rakyat dan masyarakat dipaksa untuk mengaku di mana sosok ini. Ternyata orang bersangkutan sudah lari, ya, sudah masuk ke kota Makkah. Mereka mengejar pasukan infanteri, kata Rasulullah, pasukan darat. Mereka tidak membawa kendaraan, mereka berjalan kaki dengan senjata lengkap, senjata manual. Kemudian sampailah mereka di Al-Baida, sebuah kota berbatasan antara Madinah dengan Makkah.
maka Allah gempakanlah kota Al-Baida, terbelah kota itu dengan gempa ini, terbelah, semua bangunan yang ada, toko-toko, semua penduduk dan masyarakat yang ada di atasnya, termasuk pasukan 300 orang tadi, 299 yang masuk ke dalam belahan bumi karena gempa ini, dan mereka mati semua. Satu orang yang Allah biarkan selamat, dan satu orang inilah yang membeberkan dan memberitakan kepada dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida demi mengejar seorang lelaki untuk mereka habisi. Maka ulama-ulama yang sudah ada di Mekah dari berbagai penjuru negara, mereka tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan untuk ketemu di Mekah, tapi qadarullah memang mereka sudah menanti-nanti kata Imam Mahdi dan mereka ada di Mekah, ya. Nah, ulama-ulama ini melihat tanda-tanda alam yang sesuai dengan hadis Nabi ini sudah terjadi di Al-Baida, yakinlah mereka bahwa sosok Al-Mahdi itu sudah di dalam kota Mekah. Mereka pun sibuk mencari di manakah orang yang akan mereka bai'at. Dari hadis bahwa dia sedang tawaf, dia akan didapatkan nanti ketika sedang tawaf, ya. Maka singkatnya ketemulah laki-laki tersebut dan ditangkap oleh para ulama-ulama ini, lalu beliau dicecar dan dituntut untuk mau dibaiat. Laki-laki ini mengelak, sebab dia memang tak tahu, ya, tak tahu mau buat apa maksudnya. Bahwa pada dirinya ada tanda-tanda, ya, nasabnya jelas macam itu memang diakui. Karena dia adalah lelaki jujur yang berakhlak mulia, ahli ibadah yang sangat soleh dan taat. Tapi dia tak tahu nak mau buat apa. Dunia yang sebegini hancur mau dia perbaiki, keadaan yang begini parah mau dia tata kembali, ekonomi yang sudah morat-marit, kelaparan di mana-mana, perang dan perang. Ya, dia mau buat apa? Maka dia sadar siapa dirinya, walaupun tanda-tanda itu ada pada dirinya, dia menolak. Dia menolak. Sementara Muhammad Qasim, walaupun dia tidak mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, tetapi pengikutnya saja yang terlalu semangat mengatakan beliau adalah Imam Mahdi, ya. Kalau menurut penyampaian Rasulullah SAW, bagaimana dengan karakter orang ini? Dia adalah orang yang berilmu, mengerti tentang rambu-rambu syariat agama Allah SWT. Dalam hal akhlak dia benar-benar mirip dengan aku, kata Rasulullah. Saat dia akan dibaik itu akhlaknya sudah sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, Muhammad Qasim ini akhlaknya mirip Rasulullah enggak? Kenapa jenggotnya enggak ada? Kalau akhlaknya Rasulullah itu pasti dia melihara jenggotnya, dan jenggotnya kata Rasulullah sedadah. Ayo, bagaimana jawabannya? Rambutnya pirang, kata Rasulullah SAW. Kemudian giginya, antara satu gigi dan gigi yang lain itu ada jarang-jarang yang bisa dimasukkan benang. Ayo kita lihat semuanya mirip enggak gitu, ya. Jadi sebaiknya sekarang ini kita menahan lidah saja dulu. Kalau memang dia nanti akan menjadi Imam Mahdi, ya kita bayar dia. Tapi kalau tidak, jangan sesekali mengklaim dialah yang akan menjadi Imam Mahdi kelak.